Qala bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biibadati subhi bil jamaah hatta yastati'una yahduruna fi hadzal masjid li salatil subhi bil jamaah nazzala alaina bil barakah wal mawaddah warahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak yang insyaallah selalu kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah Subhanahu wa taala kita adalah salah satu di antaranya yang bisa melaksanakan dan melanjutkan ta'lim pada kesempatan ini. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala tentu memilih, ya. Allah menakdirkan, membisahkan kita sehingga kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan kegiatan ini tentu dengan sebuah harapan. Satu, harapan kita ini ibadah semata-mata, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, akidah kita dikuatkan oleh Allah, hati dan kalbu kita semata-mata akidahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu kita berhadapan dengan kesulitan, satu waktu kita berhadapan dengan masalah, satu waktu kita dihadapkan dengan berbagai macam ancaman dalam kalbu ini, tetap tidak goyah, tidak keluar, tidak lemah, malah memunculkan akidah menuntun kita, apalagi dikala sakaratul maut. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing. Man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhir hayatihi, pada akhir hayatnya, dakhalal jannah, Allah akan masukkan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa duadihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab kita buka hari ini adalah mengenai babul mujahadah atau babun fil mujahadati. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mujahadati, bab menerangkan tentang masalah mujahadah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Nah, di sini ada adab, ada akhlak. Jadi kalau berbicara Allah itu selalu dengan kemuliaannya. Jadi orang-orang yang sudah berakhlak tinggi terhadap Allah, dia tidak mau menyebut nama Allah tanpa dengan kemuliaannya, gitu ya. Allah Ta'ala, Allah yang maha kasih, Allah yang maha besar. Jadi sampai seperti itu. Lantas bagaimana kalau kita menyebut nama Allah tanpa dengan kebesaran penghormatannya, ta'zimannya atau kemuliaannya? Itu rada kurang sopan. Makanya terus kalau seandainya kita menyebut nama Allah tapi kebesarannya kita ucapkan dalam hati, boleh saja. Cuma adab orang hamba Allah yang sudah menyebut nama Allah, sebab adab manusia yang sudah punya menyebut nama Allah itu ucapan yang dia baca, ucapan yang dia ucapkan dengan hati yang tergerak itu sama, gitu ya. Ucapan yang dia baca atau yang dia ucapkan itu dengan kalimat yang di dalam hatinya sama. Pertama apa? Ketika mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu, hati itu tergambar segala kebesarannya, segala kemampuannya, segala kelebihannya, segala kekuasaannya dan keagungannya. Maka ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, betapa manusia tidak akan menyebut keagungannya, karena manusia merasakan kehadiran kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini beda. Kita mulutnya menyebut nama Allah, tapi hatinya itu belum nyambung, sehingga kebesaran, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini belum kita rasakan. Apa yang menyebabkan kita kurangnya, gitu ya? Apa yang menyebabkan kita kurangnya kebesaran Allah itu, keagungan Allah tidak nempel dalam kolbu ini? Satu jawabannya karena kita, kekaguman kita, kelebihan kita, kiblat kita, kemewahan kita belum berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ya dunia.
Apa dunia itu? Ya dunia itu ya kesuksesan, dunia itu ya kuat, dunia itu ya penghargaan, dunia ini ya prestasi. Emang gak boleh punya itu? Boleh, boleh kalau bila perlu kuasai dunia. Masalah kekayaan bila perlu muslim itu kaya, tapi hati tidak boleh merasa lebih kepada sebuah prestasi, kepada sebuah kehebatan, kelebihan dunia dan kekayaan. Hati ini hanya merdeka satu, merasa kaya dengan Allah. Gitu ya Pak ya. Emang kenapa sih kok sampai kayak gitu? Andaikan manusia itu ternyata kolbu ini dikuasai dan diselimuti, bahkan dibentengi, bahkan disandarkan, digandrungi oleh kekuatan dunia, banyak Pak watak-watak dan penyakit dunia. Salah satunya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang kalau menguasai, orang kalau sudah terkuasai kolbunya itu tentang dunia, maka salah satu diantaranya akan muncul penyakit-penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan ini menjadikan apa? Wa karahiyatul maut, takut dengan mati. Takut. Orang kalau sudah berbicara ketakutan mati, maka bibit-bibit sebuah ketakutan muncul lagi. Takut apa? Yaitu tadi, takut miskin, takut gagal, ya Pak ya, takut tidak dihargai, takut tidak dimuliakan, takut tidak dihormati. Allahu Akbar. Jadi bintik-bintik dunia yang membuat kita kotor, gelap, bintik-bintik dunia yang membuat kita itu jauh, membuat kita dipindahkan, bukan Abdullah tapi hambanya dunia, ini luar biasa. Terus gak ngaji, gak ketemu teman yang soleh begini, amin. Iya, gak ketemu guru, gak ada pembimbingan. Jam segini belum bangun-bangun tidur-tidur acar. Mohon maaf, kita gak ngurusin orang. Misalnya, ini yang kita bicarakan diri kita aja lah, ya, diri kita aja. Gak pernah ada butuh ilmu, butuh guru, hormat sama guru. Kalau sudah tenggelam sampai masuk ke dalam sebuah lautan mahabbah ilallah gitu Pak ya. Kalau sudah masuk kepada lautan mahabbah ilallah subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, menciptakan dirinya itu apa? Selalu bersama dan selalu tidak mau tinggal, tidak mau pisah, dan selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menjadikan kunci kita untuk menjadikan apa? Menjadikan kita ini satu, ingin menjadikan wahdaniahnya Allah, selalu bersatu dengan Allah. Ini Pak Adin yang berbahagia ya. Oleh karena itu belajar Pak. Belum lagi kasus, belum lagi masalah, belum lagi nanti kendala yang datang. Jadi dunia makin dipikirkan, dunia makin dimasukkan dalam hati, makin makin terpuruk kita Pak. Tapi dunia hadapi, dunia ikhtiar, harus Pak, harus ikhtiar. Di tengah masyarakat kita tampil, mudah-mudahan manfaat. Urusi siapa? Diri, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Tapi Pak, tapi hatinya yang paling pertama, ya Rob, saya ngopeni ini, saya ngurusi ini, saya memperjuangkan ini. Sebenarnya apa sih yang saya cari? Kalau misalkan ternyata kolbu ini tidak ada punya hubungan karena Allah dan tidak punya tujuan kepada Allah, maka yang terjadi hidup itu sepi, hampa. Kalau udah sepi, hampa, seperti nggak punya tujuan, gelisah, galau. Kenapa? Karena semua aktivitas yang kita laksanakan, pengorbanan kita yang kita keluarkan, baik pengorbanan itu hartanya, ataupun ilmunya, ataupun tenaganya, ataupun apapun, ini tidak ada magnet-magnet yang berhubungan dengan Allah. Sehingga boleh jadi ibarat kabelnya ini konslet semua. Jadi diri ini tidak terbangun, diri ini tidak tersadarkan. Maka bersyukur Bapak sekalian ketemu para ulama, para kiai, para guru yang membimbing kolbu kita, menyatukan, menempelkan agar kita menjadi, walaupun sekecil apapun, hati kita itu nempel. Nempelnya apa? Ada sanadnya yang membuat hati kita itu terang, nyala. Minimal paribahasanya, walaupun PLTA-nya itu di mana? Di Purwakarta di sana, tapi walaupun ternyata ada kabelnya, walaupun paling pojokan 5 watt terang lumayan. Begitu juga hati kita.
Hati kita ini adalah seorang murid yang sedang belajar dengan guru, yang guru ini ternyata mereka punya sanad dengan siapa, belajarnya terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat baginda Rasul, sampai pada Rasulullah sampai kepada malaikat Jibril sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita punya sumber yang nempel dengan guru, akhirnya mudah-mudahan kita ini bisa cerah diri kita dan juga mencerahkan orang lain. Segitu aja Pak. Kira-kira bisa diterima keterangannya Pak? Bisa paham ya? Tuh ngaji itu segitu aja Pak. Udah selesai kan enak, langsung makan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Pak adinahimakullah, kita baru membahas qala Allah Ta'ala segitu. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adinahimakumullah. Nah, kalau sudah kita bahas tentang masalah itu tadi, pencerahan kolbu sampai sedasar-dasarnya, baru kata Allah Subhanahu wa taala diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsin. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang berjuang, jahadu, kata Allah Subhanahu wa taala jahadu fina, di dalam menuju kami, tapi jahadunya fina, fi itu di dalam na menuju kami Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum pasti, lam yang masuk kepada kalimat fi'il mudhari, lam litaukid, lamnya itu pasti, lanahdiyannahum pasti Allah itu memberikan petunjuk kepada mereka. Subhanallah. Jadi Allah sudah nunggu buat orang-orang perjalanan kolbunya menuju Allah itu, kata Allah lanahdiyannahum, pasti, bukan insya Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala itu menunjuki jalan kepada mereka, subuluna, jalan kepada kami, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lama al muhsinin, selalu bersama orang-orang yang berniat i'tikad yang baik. Subhanallah. Jadi berarti selama kolbu kita tidak keluar dengan nilai-nilai yang negatif, hati kita muhsinin yang selalu baik, berarti hati tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi baiknya bagaimana? Baiknya yang tentu yang betul-betul bersumber hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau misalkan manusia berbuat baik tanpa nilai kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Jelas itu namanya mukhlis, bukan muhsin. Kalau mukhlis apa maknanya? Itu orang-orang yang sia-sia. Hati-hati. Kita lama al muhsinin, kita ingin bersama-sama hati itu yang baik, yang tentram. Maknanya kebaikan itu tidak selalu dipuji Pak, mohon maaf. Kebaikan itu tidak selalu enak. Bahkan kebaikan itu justru kita harus menata sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nafsu ini Pak, jam segini yang enak ngaji apa tidur? Tidur. Benar Pak, saya ngomong begitu. Subhanallah. Yang enak tidur lagi, kelonan lagi. Subhanallah, kan gitu ya. Itu harusnya kan gitu. Tapi subhanallah ya Rabb, betapa banyak anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Kau berikan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat hati, nikmat semua perjuangan ya Rabbana. Kapan lagi hamba itu bisa berbakti kepada Engkau ya Allah? Jadi aku sujud, aku tahajud, aku sholat, aku berdoa, aku munajat, aku berzikir, aku duduk di majlis seperti ini, aku bisa ta'lim seperti ini. Gak ada lain cuma satu ya Rabbana. Aku mensyukuri nikmat dan anugerah Engkau, bahwa Allah telah memberikan yang terbaik dan amat sangat baik buat diri kami ya Allah. Kalau bukan Engkau yang buka mata hati kami, kalau bukan Engkau yang menyadarkan hati kami, kalau bukan Engkau yang memberikan hidayah pada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Boleh orang-orang memandang kami orang mulia, boleh orang memandang kami orang berhasil, boleh memandang orang ini terhadap kami ditokohkan di sebuah masyarakat, tapi ternyata kami adalah hati-hati yang sampah di mata Engkau. Kami enggak mau ya Allah. Kami ingin sukses dunia, akhirat, lahir batin. Mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan dan perjuangan ini tetap menjadikan acuan agar kami selalu bersama Engkau ya Allah. Gitu aja ya, udah ya. Ngaji usah lama-lama, ngobrol dah, ayo. Nanya nggak apa-apa. Bukan nanya, diskusi. Bukan diskusi, sombong. Kita curhat-curhatan dah. Ayo, silakan Pak. Nah, gitu, silakan Pak. Bismillah dulu Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya. Karena ada gitu ya Allah. Iya. Allahu Akbar, badar magati bocah ini. Salah gitu ya. Tapi ngambek tapi Allahu Akbar atau kalimat itu ya. Baik. Selama kalimat takbir ataupun kalimat zikir yang kita ucapkan bukan kebencian, kesalnya, kekecewaan kepada Allah, tetapi kepada urusan kita, insya Allah Allah jaga. Tapi yang jelas, kalau menyebutkan nama Allah yang maha baik, maha sempurna, jangan disatukan dengan sesuatu dengan kebencian dan kekecewaan. Artinya, satu sisi kita sudah baik daripada ngomong buset Pak, mohon maaf. Buset deh lu, misalnya gitu ya. Kan ada yang kayak gitu. Ngomong apa kayak lah, ngomong bahasa-bahasa kotor, binatang, sebagainya, tetap itu lebih baik Pak. Tetap ya. Yang penting ketika Bapak mengucapkan kalimat Allah atau ya Allah, Allahu Akbar, titik-titik, kita kebenciannya, kita kekecewaannya bukan pada kalimat itu, tapi kepada masalah, kan gitu ya Pak ya. Nah, cuma yang keluar itu kalimat itu seperti itu. Alhamdulillah Pak, masih mending di tengah Bapak yang kaget, di tengah Bapak yang repot, di tengah Bapak yang sedang kecewa, tapi kalimat itu yang keluar. Cuma sayangnya pada kalimat tersebut itu adalah digabungkan dengan sesuatu dengan kekecewaan. Tapi istighfar aja nanti setelahnya. Insya Allah Allah ampuni. Jadi tujuan kami ini ya Rabb menyebut namamu bukan karena kekecewaan, bukan karena kebencian dan kekesalan, tapi karena memang terdorong sesuatu, dan pasti akan lebih baik menyebut nama itu daripada nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana yang terakhirnya? Mudah-mudahan Allah maklum. Tapi tetap sebenarnya ya Allah, ya Allah, Allah nguji saya, ya Allah, kami masih belum bisa-bisa, ya Allah. Sama anak diuji, sama istri diuji, sama pekerjaan diuji, sama profesi diuji, ikhtiar kami usaha diuji, ya Allah, gitu aja. Nah kalau misalkan seperti itu, tujuan Bapak nggak ada lain, ya mudah-mudahan satu, Bapak sudah niat zikir ya Pak ya. Yang kedua, kalaupun kualitas zikir kita masih kurang pas, kurang baik, kurang sopan dengan Allah, mudah-mudahan dibisakan disopankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Itu seperti itu. Ada lagi Pak yang lain? Sok kita ngobrol. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Gimana caranya supaya kita selalu ingat dengan Allah? Ya Pak ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bisa, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, ingat, sadarkan pada kolbu yang paling dalam, itu pertolongan, itu pemberian, itu dibantu, itu hadiah, itu anugerah. Siapa yang telah memberikan anugerah itu? Allah. Buktinya kami punya rumah, kami punya kendaraan, kami punya sawah, kami punya kebun, punya apapun yang ada pada diri kita, ya Allah, bukan semata-mata kecerdasan, tapi semata-mata anugerah Engkau. Kami dicerdaskan, dibisahkan, dimampukan, dilincahkan, disukseskan. Itu hakikatnya adalah pemberianmu ya Allah. Jadi kesadaran yang dibuka Pak, kesadaran kita yang dibuka, itu satu. Yang kedua, jangan hanya nunggu kesadaran. Yang kedua, dipaksakan, kalib nafsak, berusahakan diri. Untuk apa? Untuk selalu ingat Allah. Minimal begini dalam kolbu. Jadi zikir itu kan ada dua ya, ada zahar, ada khofi. Ada berapa Pak? Zikir ada dua aja, ada zahar dan khofi. Zahar itu yang diucapkan, khofi itu yang disembunyikan. Mana buktinya? Lo buktinya sholat juga gitu. Kalau maghrib, isya, subuh dijaharkan enggak? Zahar. Tapi kalau udah johor sama asar, khofi. Nah itu seperti itu. Berarti ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau udah bicara zikir hati, kalbu kita, itu namanya khofi. Allah, 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 atau boleh dibimbing la ilaha illallah. Ya Allah,
Tidak ada tempat yang untuk bersandar dan menggantungkan semua harapan hanya kepada Engkau. Tidak ada tempat yang bisa menjamin kami dunia dan akhirat selamatnya, keluarga kami, keturunan kami, kecuali hanya Engkau. Ya Allah, tidak ada genggaman semua kekuasaan dunia, langit dan bumi, kecuali kekuasaan Engkau. Akan kemana kami lari ya Rabb, kalau bukan hanya mengadu kepada Engkau. Nah, bahasa itu bukan bahasa dipikirkan, bukan decoration only, bukan. Ini hati sendiri yang ngomong, Pak. Nanti hati yang bicara. Nah, qalbunya gitu namanya ya salikin, murid-murid yang derajatnya sudah mulai berjalan ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, omongan bahasa yang tadi itu bukan direkayasa karena sastra bahasa Indonesia, bukan, tapi qalbu sendiri yang keluar, hati sendiri. Untuk memuji Allah, mengagumkan Allah, dan mensyukuri nikmat Allah, mengembalikan diri kepada Allah, hinanya diri terhadap Allah, kemuliaan itu pemberian Allah, tujuan dan harapan itu hanya kembali kepada Allah, yang bisa menjamin dunia dan akhirat bahagia manusia hanya kepada Allah, miliknya langit bumi, seluruhnya kekuasaan surga neraka milik Allah. Ya Rabbana, betapa agung dan merasa besarnya Engkau ya Allah. Jadi yang pertama buka kesadaran sesadar-sadarnya, yang kedua paksakan. Jadi kesadaran hati, yang kedua kemudian mulut selalu berzikir Allah, Allah. Itu kalau di tempat yang sepi. Kalau tempat ramai jangan, Pak. Kopi aja dengan kopi zikirnya. Kalau misalkan lagi berzikir bareng di masjid, di rumah, ya boleh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallahnya dibenturkan ke jantung kita, ya, biar jantung ini kenal, kalbu ini kenal. Kan kita lagi nanam, Pak. Nanam apa? Nanam zikir kalimat Allah di kalbu kita. Karena yang paling gampang itu bukan zikir nempel. Lihat orang cakep, betul atau tidak? Lihat mobil mewah, lihat rumah cakep. Pokoknya duniawi, lihat duit banyak, tuh mata tuh begitu tuh, Pak. Cepet. Saya. Kalau bapak-bapak, insya Allah, ini udah soleh semua itu ya. Iya. Sama ya. Subhanallah. Ini kita, memang subhanallah. Luar biasa kita ini, luar biasa ya Rabb, ya Rabb. Jadi ini namanya muhasabah. Jadi kita itu nggak nunggu ditegor jadi penyakit dulu, nggak nunggu ditegor dengan musibah dulu, ya kan? Maka musibah itu kan dalam bahasa Arab itu hasaba yuhasibu, muhasabatan. Intinya agar manusia itu introspeksi kan itu. Nah kita itu nggak nunggu itu, ya Allah. Mandang maksiat istighfar, lupa dengan Allah. Sholat itu bacaannya mau paseh, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah hati saya di mana tadi ya? Ingatnya cuma rokaat, ingatnya cuma bacaan. Apalagi jadi imam, hati-hati. Kalau jadi imam bacanya panjang, kalau sendiri pendek, ngebut lagi. Ini hati-hati. Nggak jadi imam seperti. Kalau sholat depan orang banyak, ya kan pakaiannya rapi. Sementara kalau sholat di rumah, di kamar sendirian pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi. Ini dia angker bir. Allah. Ini dia angker bir. Astagfirullah. Kita ini orang-orang yang masih jorok, Pak, ibadah itu terhadap Allah. Wah, masih jauh kita. Kita ini yang masih lalai, ya kan? Masih lalai, masih banyak kekurangan, masih kotor kalbu kita, masih belum punya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan kita sadar yang kayak gini pengen masuk surga, mau ditukar dengan apa? Mau ditukar sama apa kita, Pak? Mau sholat yang mana? Mau sujud yang mana? Tapi kalau sadar nih, kalau nggak sadar beda. Loh, saya udah sholat. Astagfirullah. Isinya apa? Dalam sholat hubungannya nyampe enggak dengan Allah? Sujudnya bagaimana? Ikhtiarnya bagaimana? Zikirnya itu bagaimana? Ya Allah, ternyata enggak ada andalan amalia saya, tapi tetap beramal. Makin dalam, makin rajin, makin ikhlas, makin tulus,
makin serius, makin mujahadah, makin kesungguhannya, makin gak terlihat dirinya ini Pak. Padahal makin dekat dengan Allah, makin gak kelihatan dirinya. Kenapa? Karena sujudnya bukan memandang dirinya, tapi karena sujudnya memandang Allah. Takbirnya, tahlilnya, tasbihnya, hamdalahnya, seluruhnya adalah mengagumi dan mengagungkan Allah. Ya Rabb. Nah kalau sudah begitu, hati yang bicara. Kalau sudah hati yang bicara, mudah-mudahan Bapak lihat fasilitas apapun di dunia ini selalu menegurkan pada diri kita. Pohon, gunung, apapun, ya Rabb, anugerahmu tak terhingga ya Allah. Nah ini kekasih Allah tuh begitu isinya Pak. Para aulia Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka diberikan kekuatan, la khauf, tidak takut, walahum yahzanun, mereka tidak pernah ragu, selalu yakin, optimis, membangun optimis. Zikir ini membangun optimis, bukan pesimis, khawatir, takut, cemas, ragu. Jikalau seandainya, umpama, itu aja, umpama, jikalau seandainya, jikalau, terus ditakut-takuti kita ini. Maka ta'lim kita ini, kajian kita ini ada sebenarnya lagi shock terapi pada kolbu kita ini Pak. Sedang menata hati kita, menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan agar kita bersandar kepada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kami ini hanya bersandar kepada Allah. Inni tawakkaltu, berserah diri kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah, yang tidak daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada la haula, makin tidak terlihat tentang dirinya. Orang kalau masih melihat dirinya nggak bakal bisa melihat Tuhannya. Karena mahjub itu terhalang diri itu masih bangga, prestasi bangga, gelarnya bangga, nama baiknya bangga dengan segala kebaikannya, jasanya. Nggak boleh, hilangin itu semua. Itu pemberian anugerah, dan kalaupun aku lakukan itu semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau begitu di mana Anda berjuang? Kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, Anda tahajud, Anda syukur, Anda berjuang, ada jamaah, itu hanya mensyukuri nikmat Allah. Terus hati kami ini hanya ingin mengharap, menatap, ditatap dengan keridhaan dan ampunan Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi itu, kalib nafsaka, usahakan, perjuangkan hati ini selalu menyebut nama Allah. Aksiru min dzikrillah, perbanyak menyebut nama Allah. Nah, yang kedua apalagi caranya? Banyak ta'lim, banyak belajar. Terus kemudian apalagi? Yang ketiga, musyawarah Pak, musyawarah. Wasyawirhum fil amri, kan banyak musyawarah. Yang musyawarah ini ketemu sama teman-teman yang satu ide, yang satu arahan, yang satu tujuan. Gerbong kita ini satu tujuan, dalam rangka menjemput rahmatnya dan menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ridho Allah sih Pak? Karena ridho Allah itu di atas surga Pak. Surga itu masih di bawah ridho. Kalau gitu di atas ridho atau Pak? Udah nggak ada lagi. Di atas ridho hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita termasuk ibadah mencari keridhaan Allah, berarti termasuk orang-orang yang cita-citanya khas, bukan am, gitu ya. Bukan am, tapi khas. Am itu apa? Am itu kebanyakan umumnya orang yang nggak tahu. Khas itu yang mana? Tingkatan khusus, ibarat kelas VIP lah gitu ya. Tujuan kita, niat kita. Nah, alhamdulillah dengan ta'lim ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang niat kita ini, tujuan kita, perjuangan kita menjadi khas, walaupun kelasnya belum khas. Mudah-mudahan kita naik menjadi khas. Apalagi naik lagi kelas yang ketiga, khasil khas. Masya Allah, itu kelasnya pilihan, khusus bil khusus. Kalau misalkan VIP, di atasnya lagi kelasnya apa tuh? Udah pikirin aja sendiri dah. Subhanallah. Ini hadirin rahimakumullah, di mata Allah ya, kita ini kelas biasa-biasa aja. Kadang-kadang duduknya di tong sampah bangga. Masya Allah. Maksudnya sampah ini ya sampah dunia ya. Salah satunya kita itu masih kagum terhadap diri sendiri ya. Kita tuh kagum terhadap sesuatu kekurangan. Kadang-kadang kita maksiat aja cerita. Maksiat cerita, ya kan? Maksiat kita. Saya habis marahin orang, saya habis gampar orang, la ilaha illallah. Saya habis ketemu orang, saya habis ketemu mantan saya waktu sekolah dulu.
Hati-hati tuh Pak, hati-hati Pak. Diem aja Pak, diem. Ya, tapi jangan diterusin. Diem tapi diterusin, jangan Pak, jangan. Astagfirullah. Kenapa? Sebab yang akan kita cerita itu dia akan jadi saksi yaumil kiamah sampai. Ayo, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yo, kita introspeksi diri kita bareng-bareng Pak. Bukan Bapak, saya juga sama-sama. Jadi saya ini bukan hanya ngajak diri Bapak, saya juga ngajak diri saya. Kita sama-sama belajar untuk mendekat, merapat dengan Allah. Siapa tahu Pak ya, walaupun hari ini belum bisa, hari ini belum mampu, ya minimal akhir hayat kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika sakaratul maut baru tuh ilmu ini keluar Pak. Ya Allah, benar juga. Ya Allah, nampak juga. Yang penting syaratnya ridho aja Bapak, terima aja dulu. Terima. Kalau terima ya insya Allah. Karena ilmu itu makhluk Pak ya. Ilmu itu makhluk. Dia betah terhadap orang yang ridho. Kalau yang gak ridho ya dia gak betah. Bisa jadi manfaatnya gak ada buat orang-orang sebelum bikin. Seperti itu ya Pak ya. Step by step aja Pak. Ngaji, belajar, diskusi, insya Allah nanti terisi kalbu kita terarah. Kan hati ini apa isinya tergantung apa yang dibicarakan ya Pak ya. Ya kalau bicaranya bisnis, ya isinya bisnis. Kalau diceritakannya bola, isinya bola kan gitu ya Pak ya. Gitu, boleh. Yang penting gak usah naik ke dalam kalbu kita ya Pak ya. Itu seperti itu. Karena memang dunia itu tetap harus kenyataan kita hadapi Pak. Kita tidak selalu berhadapan dengan orang benar semua kan. Tidak selalu kita berhadapan dengan sukses semua. Kita harus berhadapan dengan kegagalan. Tidak supaya kita berhadapan dengan pujian, tapi kita juga berhadapan dengan kehinaan. Inilah letak bagaimana sebuah kehidupan yang kita harus hadapi. Tapi tadi kalbu kita, awas. Kepada siapa kita ngabdi, kepada siapa yang kita mencari, kepada siapa kita berharap, awas. Jangan mengharap kepada selain Allah. Kecewa Pak. Kenapa kita mengharap kepada selain Allah akan kecewa? Karena yang punya kebahagiaan itu bukan makhluk, bukan manusia. Yang mempunyai kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak Sob? Curhat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus ini. Satu tapi untuk 3 pertanyaan. Banyak nih ya. Ini jawabnya mesti sarapan dulu ini. Mohon maaf. Taib, hadirin rahimakumullah. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah. Man sing sapa wong qala iku berkata la ilaha illallah ngucap kalimat la ilaha dakhalal jannah, dakhala iku mlebu ing surgane, nggih. Nah, jadi siapa manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Namanya akan. Berarti punya harapan. Apakah dia sebelum dia masuk surga itu nanti mampir ke neraka? Mungkin. Kenapa? Ya dosanya belum selesai diampuni Allah waktu di dunia, bisa. Tapi setelah selesai diampuni Allah tetap masuk ke dalam surga. Permasalahannya lama dan tidaknya di dalam neraka itu masing-masing. Bagaimana konteks daripada dosa yang dia miliki kan begitu. Neraka itu kan untuk membersihkan kesalahan. Neraka itu fungsinya adalah untuk membersihkan dosa. Neraka itu fungsinya untuk mensucikan. Selain daripada balasan. Itu seperti itu. Nah, kembali kepada sebuah pertanyaan. Kalau manusia itu ketika akhir hayatnya tidak kedengaran la ilaha illallahnya, ucapan kalimat la ilaha illallah atau Allah
tidak selalu terucap kedengaran oleh manusia yang ada, Pak. Kadang-kadang dia dalam hatinya. Karena kan ketika manusia sudah katakanlah mendekati kematian, kan seluruh organ tubuh dilemahkan, Pak. Tapi ada satu yang kuat, itu namanya adalah ruh. Kalau ruh kita biasa dilatih di masjid la ilaha illallah, di rumah la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah, insya Allah menyertakan kita tetap la ilaha illallah. Itu satu, Pak. Makanya kalau misalkan ada orang lagi sakit, terus kemudian dia lagi koma, yang koma itu badannya, Pak. Ditanya nggak nyaut, dicolek ya diem, tawarin apa ya nggak mau. Tapi kalbunya dia tahu. La ilaha illallah. Buat orang yang biasa waktu hidupnya itu zikir, terus dia datang diajak zikir, senengnya luar biasa, Pak. Senengnya luar biasa. Buat bapak ternyata lagi kurang enak badan, senengnya bapak cerita tentang masalah bola, dan bapak pemain bola, diajak ngomong bola, seneng nggak? Seneng. Gitu ya, ibaratnya gitu. Apalagi ini pilihan Allah, tidak ada sebuah keistimewaan, kehebatan, kecintaan, apalagi ketika badan ini sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa, tidak berdaya, itu kalbu itu bicara, mencari. Nah ketika bapak datang ternyata baca Fatihah, baca doa, senang gitu, Pak. Nah tinggal siap-siap ruh ini mau keluar, izin Allah, menunggu izin Allah mau keluar. Nah keluarnya itu mudah-mudahan nikmat gitu loh, Pak. Sudah dianya biasa zikir, yang di sekelilingnya ada juga ngingetin zikir, jadi nikmat, bahagia, Pak. Walaupun bapak lihatnya sedih, meninggal dan ditinggalkan, tapi almarhum ini bahagia luar biasa. Itu yang kita minta seperti itu, Pak. Kita ini mudah-mudahan kita husnul khatimah, itu yang kayak gitu yang kita minta sama Allah ya. Nah itu satu. Nah terus bagaimana terhadap orang-orang yang nggak pernah sholat ataupun nggak pernah itu, tahu-tahu dia baca la ilaha illallah, itu hak prerogatif Allah. Itu kemahamurahan Allah bisa diberikan pada siapa saja. Jadi kita nggak bisa ngatur, lu mah hidupnya juga begonong, nggak bakalan lu ntar mati bener, nggak boleh. Banyak orang baik tapi matinya tidak baik. Banyak orang tidak baik matinya baik. Ada orang baik matinya baik. Itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apanya mereka ternyata biasa-biasa saja tapi luar biasa, nggak tahu ada apa yang diterima oleh Allah. Bapak pernah mendengar, rasanya saya di sini udah pernah cerita ya. Ketika di rumah sakit ada pasien 495 pasien COVID meninggal. Di antara yang 495 orang meninggal itu, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu cuma 7 orang dari 495. Coba bayangkan. Akhirnya yang tukang mengurusin mayat itu, seorang ustadz itu, dia keliling, diingetin si A, si B, si C, si D sampai 7 orang. Pas dicari-cari kemudian di mana alamatnya, terus kemudian dia sounding ke rumahnya, sounding kepada tetangganya. Si A ini, almarhum ini, dulu kebiasaan hidupnya, kebaikannya apa ya? Macam-macam. Ada yang mahasiswa meninggal dunia baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena memang mereka mendengar azan itu dimanapun dia berhenti untuk sholat jamaah, selalu menjaga sholat jamaah. Ada yang gitu, Pak. Ada yang satu lagi, orang itu ternyata dia cuma office boy di kantornya, tapi kenapa kok bisa husnul khotimah la ilaha illallah? Ditanya, dia tuh orang seneng banget jaga silaturahmi sama keluarganya, sama tetangganya. Itu, Pak. Ada lagi seorang ibu yang ternyata dia meninggal dunia, dia tukang pedagang di pasar. Apa sih kebaikan dia? Seneng dia ngelebihin, nambahin buat orang lain. Bahasanya beli salak sekilo kasih 1-2 biji. Itu sedekahnya itu seperti itu, ahli sedekah. Subhanallah. Jadi ternyata pintu kebaikan itu di mata Allah banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Itu Allah punya rahasia di balik itu. Padahal kelihatan biasa-biasa saja, tapi ternyata mati menjadi luar biasa. Nah yang terakhir, gimana terhadap orang kafir? Yang ketiga tadi, dia bawa bom baca Allahu Akbar. Mohon maaf, kalimatnya baik, tapi pekerjaannya tidak baik, tetap tidak akan diterima. Kayak orang mau zina, Pak, enak banget ya. Astagfirullahaladzim, terus zina. Apakah jihad yang kayak gitu? Apalagi bom, jebret untuk mematikan, membunuh orang banyak, nggak bisa.
Itu namanya bukan asas manfaat. Tapi saya udahlah, konsep apapun saya nggak bisa menerima yang kayak gitu. Ya, karena Islam itu yang benar rahmatan lil alamin. Bagaimana? Habis di sana tuh banyak orang maksiat. Di sana tuh itu. Sadarkan orang dengan cara maksiat itu nggak mesti harus membunuh orang. Kalau begitu mah jadi fitnah terhadap agama. Fitnah. Jangan mau Islam itu ternyata kasar. Islam itu keras. Islam itu ternyata teroris. Islam itu adalah pembunuh. Ternyata dengan Piala Dunia di Qatar dengan cara yang sangat akhlakul karimah, sholat di tengah lapangan, betul ya Pak ya? Makanya Piala Dunia tonton dong. Masa saya aja alhamdulillah nggak nonton itu. Iya kan? Dengan pakaian yang dijaga tanpa alkohol, ya kan? Dengan santunnya luar biasa. Bahkan tahlil tahmid dulu Pak, zikir dulu, mau sholat, mau main bola, di mana Pak? Di mana Pak yang kayak gitu? Zikir, tahlil dulu, salawat dulu, pembukaan mau Piala Dunia. Allahu Akbar. Ternyata kata Habib Syekh mengatakan, berapa dari puluhan ke ratusan ribuan jutaan orang masuk Islam setelah melihat Islam seperti itu. Hadirin rahimakumullah, bukan dengan kekerasan. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajak orang itu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak. Kata-kata yang bijak, penyampaian yang bijak, ucapan yang bijak. Karena pemahaman itu masuk bukan kepada perut, tapi kepada otak dan kepada hati. Gitu. Oleh karena itu yang masuk ke dalam otak itu nggak bisa dengan benturan, dengan keras, enggak. Bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang lemah lembut, yang mengajak tanpa memaksa. Hari ini barangkali orang baru dengar, hari ini orang baru paham, belum masuk Islam, tapi besok lusa yang akan datang, ketika Allah berikan hidayah, tetap mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Berapa banyak orang-orang kafir mendengar suara azan itu masuk Islam Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah sunyi senyap Bapak adzan yang ikhlas, yang tenang, yang tentram. Izin Allah Subhanahu wa taala membangunkan kalbu mereka. Ya Allah, kenapa ya saya setiap dengar adzan itu kok seneng, tenang? Ditanya, emang artinya apa? Setelah diterangkan artinya takbir Allahu Akbar, asyhadu alla asyhadu anna, hayya 'ala shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Ternyata mereka kagum. Oh, di sini ternyata letak kekaguman kebesaran dunia ini. Ternyata Tuhan ini yang sebenarnya seperti ini. Masuk Islam gak ada paksaan Pak. Deddy Corbuzier gimana enggak membantah tentang Islam dulu Pak? Iya banyak. Tapi ternyata dia masuk Islam, tidak ada paksaan. Subhanallah. Nah baru yang ketiga cara Islam menjelaskan Islam. Wajadilhum billati ya ahsan. Silakan bermujadalah, berargumentasi, tapi dengan apa? Billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi Islam itu agama rahmat, bukan untuk menghancurkan seperti itu. Ketika kalimat takbirnya Allahu Akbar tapi membunuh orang, tetap yang Allah lihat akhirnya Pak. Ya Pak ya, Allahu Akbar terus dur, nggak bisa. Itu namanya bukan mati syahid, tapi namanya mati sangit yang kayak gitu Pak. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Hati-hati anak-anak kita Pak. Pemahaman ini sedang berjalan loh Pak. Pemahaman ini sedang berjalan. Makanya republik ini, mohon maaf, yang bisa menenteramkan, yang bisa kita itu harus toleransi. Karena mau nggak mau di republik ini agamanya bukan satu, bukan hanya Islam, ada agama-agama yang lain. Oleh karena itu apa kita? Islam itu menjadikan penenang. Mayoritas bukan menindas, tapi mayoritas mengayomi. Berapa banyak orang-orang non-muslim ketika mereka itu dengan diayomi, kita bukan dengan kekerasan, justru kita dengan mengayomi, dengan sama-sama saya menghargai, mereka pindah agamanya. Di Bali banyak Pak yang pindah agama Pak. Saya kemarin cerita dengan orang Bali seperti itu. Banyak Pak. Justru kita ini orang yang sudah Islam dari kecil, itu yang kurang memberikan sebuah giroh, semangat untuk menjaga Pak. Nah, oleh itu kembali pada diri kita, yo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yo kita prediksi diri kita
Lihat diri kita, koreksi diri kita sebelum Allah nanti akan mengkoreksi di yaumil qiyamah. Ya, pada masarnya Allah, di yaumil hisabnya Allah, kita nanti ada mahkamah Allah. Ya Allah, gak usah nunggu mahkamah Allah nanti dah rasanya. Sekarang aja saya terlalu lebih banyak aibnya daripada kemuliaannya, banyak hinanya daripada kemuliaannya, banyak dosanya daripada pahalanya. Tapi ya Rob, gitu kan, kami itu walaupun kami berjuang, terus kami ikhtiar, terus kami ibadah, terus kami semangat, tidak pernah mengandalkan diri hamba ya Allah. Hamba yang kami andalkan hanya pertolongan Engkau ya Allah. Dan aku yakin ya Allah, pada titik akhir hayat hamba ini, hamba hanya punya satu yang kami akan bawa keyakinan, hamba ingin selalu bersama Engkau. Ya Rob, Engkau itu bukan zat yang maha pelit, Engkau itu bukan zat yang maha sempit, Engkau zat yang bukan maha penyiksa, tapi Engkau itu adalah Rahman, Rahim, pengasih, penyayang, penyabar, penyantun, maha lembut. Justru karena itulah kami dengan sesadar-sadarnya kami hanya mengharapkan pertolongan Engkau ya Allah. Pasti Engkau tidak pernah ingkar dengan janjinya, pasti Engkau dengan kenyataan, pasti Engkau dengan pertolongannya. Oleh karena itu hati kami hanya bersama Engkau ya Allah, bukan bersama sholat hamba, bukan bersama sujud hamba, apalagi dengan harta hamba, apalagi dengan pangkat dan gelar hamba, bukan ya Rabb. Hamba ingin bersama Engkau ya Allah. Nah kalau misalkan hidupnya cita-citanya begini, hidupnya cita-citanya seperti ini, ya mudah-mudahan, karena akhir itu tergantung daripada awalnya. Kalau akhir hayat kita itu husnul khotimah, mudah-mudahan memang selama hidupnya mencari husnul khotimah, mudah-mudahan Allah beri. Tapi tadi dengan kalimat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, pasti Allah berikan. Gitu. Gimana pasti saya itu oleh iya ya Rabb. Kami itu melihat pasti Engkau memberikan pertolongan yang terbaik, bukan karena kami orang baik, nggak ngerasa ya Rob, tapi kami full dan tuntas 1000%, 180 derajat mutlak yang bisa membimbing, menolong, nggak ada ya Allah kecuali Engkau ya Rob. Sakaratul maut yang sakit, mudah-mudahan diberikan sesuatu yang lembut, yang indah, yang nikmat karena perjumpaan hamba dengan Engkau ya Allah. Kuburan yang menakutkan, gelap dan mengerikan, mudah-mudahan sebaliknya menjadi sesuatu yang mengasihkan ya Allah. Gitu dong, ngaji itu jangan ditakut-takuti jamaah. Awas sakaratul maut nanti sakit, gak usah, yang asik gitu loh. Kenapa? Kalau kita berjumpa dengan Allah, ngaji kita menerangkan Allah yang maha lembut, maha gagah, maha sempurna, maha bijaksana, Allah, insya Allah kita kebawa ke maha baikannya Allah subhanahu wa ta'ala, kemaha lembutannya Allah, kemaha asiknya Allah, maha gembiranya Allah, maha senengnya Allah. Itu karena gembiranya Allah, senengnya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah nggak butuh buat Allah. Jadi kasih sayangnya Allah itu dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluknya. Allah tuh nggak butuh karena Allah udah sempurna. Dikala kita ternyata mengharap dan punya keyakinan bersandar yang kuat terhadap Allah, nggak mungkin Allah jalir janjinya, gak mungkin Allah menjauhkannya. Andaikan memang Allah kurangi sedikit-sedikit, Allah tegur saya agar saya lebih dekat dengan Allah. Tenang Pak kalau begitu, tenang kalau begitu, keyakinan kita utuh dengan Allah. Ya Rabbana, nanti semua tuh dikasih makanan, alhamdulillah ya Allah. Allah berikan rasa manis macam-macam. Saya makan jeruk manis, saya makan pisang juga manis, saya makan apel manis, saya makan mangga juga manis, saya makan nanas juga, pepaya juga manis, tapi manisnya semuanya satu, A, B, C, D, ternyata berbeda. Ya Rob, bagaimana kami tidak kagum terhadap Engkau setiap saat? Kenapa? Karena ciptaanmu itu luar biasa memberikan teguran buat hamba ya Allah. Dah gitu aja ngaji ya. Tuh, alhamdulillah Pak, ini tanda sudah selesai ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan, ditenangkan, ditenteramkan, istiqomahkan oleh Allah sehingga kita menjadi husnul khotimah. Ada lagi Pak? Sudah? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kita zikir dulu sebentar, hadrah dulu kita sebentar, munajat pada Allah. Kita baca Fatihah beberapa kali ya, 3 kali lah. Terus kemudian kita baca syahadat, kemudian kita istighfar, kemudian kita baca sholawat, terus kemudian kita baca la ilaha illallah, kita tutup dengan Muhammadur Rasulullah dan doa.
ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa duwati wa durriyati wa ahli baiti Allah sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratil kiram ya Allah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Siddiq Umar Utsman wa Ali ila hadratil kiram ya Allah hadratus mustaqim jalim mustaqim Syaraddin Abdul Razak Sa'amdul Salam ila sultanil awliya Syah Abdul Qadir Jailani Qaddasullah ila hadratil kiram ya Allah ila sultanil awliya Syah Hasan Tasybahauddin An-Nasabani ila hadratil kiram ya Allah radhiyallahu ila walidina walidikum wal ikhwanina wal ikhwanikum ad-durriyyatin wa li abaina wa li abaikum wa li ummatina wa li ummatikum wa jaddadina wa jaddadikum wa li hajatina wa li hajatikum irhamna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Allah ila walidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Terus kepada kedua orang tua kita baik hidup maupun wafat, saudara-saudara kita, keluarga kita semua, sanak saudara, teman-teman kita muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal-azim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Nah Pak, zikir itu namanya zikir khususiyah. Jadi Bapak ngaji terus zikir. Kalau zikir doang nggak ngaji nggak nyambung. Ya, ngaji tanpa zikir juga sama. Jadi ini apa ya namanya? Satu kesatuan antara ngaji dengan zikir. Jadi zikir Bapak ya diterangkan di pengajian. Jadi Bapak nggak usah berpikir zikir itu udah zikir terusin, ntar dengan pengertian ini nanti nerobos sendiri hati itu, terbuka sendiri. Namanya mukasyafah, terbuka mata hati kita, gitu ya. Kalau zikir doang, la ilaha perbanyakan tanpa ngaji panas. Kenapa? Karena pemahaman nggak ada. Kasih pemahaman doang tanpa zikir nggak ada arah, seperti itu. Karena pemahaman udah tinggi tapi kualitas batinnya ketinggalan. Nah ini dua-duanya. Ya antara zikir dengan ngaji, di situ pencerahan hati itu otomatis dijalankan. Pemahamannya lewat ngaji, prakteknya lewat zikir, akhirnya terbuka. Oh, gitu jadi kekasih Allah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin min hamdan ya muhikafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi al-karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sabr. Rabbana ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li masyaikhina wa li muallimina wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sabbitna bil iman bil islam bit tauhid bil ma'rifah. Ilahan anta maqsuduna ridhaka matlubuna a'tina ya Allah mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatan min ahli salihin, min ahli syakirin, min ahli sajidin, min ahli al-Qur'an, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.